Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Asah Kebaikan? Mudah-mudahan hari ini sehat semuanya, tak ada kurang suatu apa. Semoga semua kegiatan diberikan kelancaran, keringanan dan kemudahan hari ini, dan semoga semua target yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Semoga semuanya dapat menikmati obrolan kita malam ini bersama Asah Kebaikan. Kali ini kembali bersama saya, Tresnawati, yang akan berbincang mengenai hal yang sedang menjadi trending topik di tengah masyarakat kita. Malam ini kita akan berbicara mengenai apa yang beberapa waktu lalu ramai menjadi perbincangan di media sosial. Setelah kira-kira 2-3 minggu yang lalu, selebritis terkenal kita, Deddy Corbuzier, menyatakan off sementara dari semua sosial media yang dia miliki. Publik memang sempat dibuat bertanya-tanya, ya apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga Deddy Corbuzier memutuskan untuk berhenti dari semua kegiatan sosial media. 2 minggu kemudian baru kita tahu bahwa ternyata selama off Deddy Corbuzier sedang berupaya untuk memulihkan kembali kesehatannya setelah terpapar COVID-19. Meskipun awalnya ternyata Deddy OTG, tidak ada gejala, tapi ternyata 2 minggu setelah dia dinyatakan negatif, dia justru jatuh dalam fase badai sitokin atau fase kritis yang membuatnya berada antara, boleh dibilang antara hidup dan mati. Beruntung dokter yang merawatnya agresif dalam melakukan pengobatan sehingga ia kemudian dapat tertolong dan sembuh kembali dan dapat beraktivitas seperti semula, dan kemudian secara mengejutkan mengumumkan apa yang dia alami itu dalam podcast yang memang selama ini sudah menjadi ciri khas atau kegiatan rutin dari Deddy Corbuzier. Malam ini kita akan berbincang dengan apoteker Dr. Andes Julian Averino MS, seorang pemerhati kesehatan, seorang pakar kesehatan yang sudah beberapa kali juga kita undang ke acara kita, Asah Kebaikan. Malam ini kita akan belajar mengenai kasus yang menimpa Deddy Corbuzier. Mengapa pria yang dikenal dengan gaya hidup yang super sehat itu, dengan tubuh yang kekar, dengan massa otot yang luar biasa, ternyata jatuh juga dalam kondisi kritis atau fase badai sitokin yang nyaris merenggut nyawanya. Kita akan menggali apa saja yang kemungkinan bisa kita pelajari, yang mungkin bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita, sehingga kita akan mengambil manfaat atau mengambil pelajaran hikmah dari apa yang dialami oleh Deddy Corbuzier, sehingga kita akan menjadi lebih aware lagi, lebih hati-hati lagi dalam menjaga kesehatan dan bersikap terhadap pandemi saat ini COVID-19. Baiklah, kita akan melihat apakah Pak Julian sudah bergabung untuk kita undang. Baik, beliaunya sudah bergabung. Kita undang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Julian? Iya, siap. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang azan Isya ya di sana ya? Iya. Ya, tidak apa, kita tunggu sebentar ya supaya azannya selesai dulu. Baik, kita mulai ya Pak. Azan Isya sudah selesai. Pak Julian barangkali ingin menyapa viewers di rumah, silakan sebelum kita mulai obrolan kita malam ini. Selamat malam. Senang sekali pada kesempatan ini bisa jumpa lagi dalam pembahasan dengan topik yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini
membawa manfaat yang banyak. Iya. Ya, baik. Pak Julian, kita malam ini akan berbicara mengenai apa yang kemarin menjadi trending di media sosial, menjadi perbincangan banyak orang, yaitu COVID-19 atau mohon maaf, Deddy Corbuzier, selebritis kita ternyata selama 2 minggu menghilang itu karena beliaunya sedang berjuang keluar dari badai sitokin yang menyerangnya setelah dia terinfeksi COVID-19 yang tertular dari salah satu keluarganya yang lebih dulu terinfeksi. Nah, kita sebelum belajar dari kasus yang menimpa Deddy, saya ingin tanya dulu nih, sebenarnya badai sitokin ini apa sih? Meskipun masyarakat mungkin sudah banyak yang mendengar ya, sudah banyak yang mengetahui mengenai istilah badai sitokin ini, tapi saya ingin lebih dalam lagi, Pak, membahas mengenai badai sitokin ini apa sih sebenarnya? Ya, pertama-tama saya sampaikan bahwa rasa syukur karena Om Deddy juga sudah bisa pulih melewati perjalanan yang cukup berat. Ya. Semoga beliau diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selanjutnya bisa beraktivitas. Baiklah, jadi badai sitokin itu sebenarnya adalah suatu senyawa protein yang digunakan untuk pensinyalan. Jadi misalnya kalau seseorang terinfeksi satu mikroba, baik virus atau bakteri, maka sel kekebalan tubuh kita yang disebut sebagai sel T helper itu akan memberi sinyal kepada sel beta, sel B. Nah, sinyal ini disampaikan oleh sitokin. Ya, jadi sinyal ini dibawa oleh sitokin untuk sampai ke sel B. Selanjutnya sel B memproses untuk membentuk antibodi baik IgG, IgM maupun IgG. Jadi tanpa sitokin, maka proses pembentukan antibodi juga akan terhambat. Hanya saja ketika sel T helper ini begitu reaktif menyampaikan sinyal-sinyalnya dengan perantaran sitokin itu pada sel B, maka akan banyak dihasilkan sel B. Ya, sel B ini nanti akan menghasilkan imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Karena begitu banyaknya respon kekebalan tubuh itu begitu reaktifnya, sehingga begitu banyak dihasilkan sitokin yang menyampaikan pesan kepada sel B untuk membentuk antibodi. Itulah kemudian karena jumlahnya terlalu banyak, akibatnya akan buruk bagi kesehatan kita sendiri, terutama bagi organ-organ dalam kita. Ya. Halo? Ya. Ya. Baik, jadi sebenarnya sitokin ini punya fungsi penting dalam proses pembentukan antibodi di dalam tubuh ya Pak, hanya karena jumlahnya yang terlalu banyak justru kemudian mengganggu kesehatan kita. Ya. Apakah badai sitokin ini merupakan satu-satunya penyebab inflamasi pada penderita COVID-19? Jadi seperti kita ketahui bahwa sitokin COVID-19 itu berikatan dengan reseptor AC2 atau angiotensin converting enzyme sebagai reservoir masuknya COVID-19 ke dalam sel. Ya. Nah, setelah melalui replikasi kemudian
menduduki banyak AC2 akan menimbulkan satu masalah berupa peradangan-peradangan. Akan tetapi peradangan-peradangan yang ditimbulkan akibat reseptor AC2 itu diduduki oleh COVID-19 adalah tidak berfungsinya secara maksimal reseptor AC2. Karena AC2 ini sebetulnya berperan penting dalam mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 17 yang berfungsi sebagai vasodilatasi pembuluh darah. Ketika AC2-nya diduduki oleh COVID-19, maka angiotensin 1 tadi langsung masuk menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang kemudian bersifat toksik, juga bisa menyebabkan inflamasi pada tubuh manusia. Jadi sitokain, ya, proinflamasi bukan satu-satunya peristiwa kejadian inflamasi pada pasien COVID. Tapi ada senyawa biokimia yang disebut sebagai angiotensin 2. Ya. Oleh sebab itu, pada pasien-pasien hipertensi, ada obat yang memblokir angiotensin itu supaya tidak terbentuk. Tidak terbentuk menjadi angiotensin. Sehingga kemudian angiotensin yang ada itu mampu diubah oleh AC2 menjadi angiotensin 17 yang berfungsi sebagai vasodilator. Jadi begitu. Ya, tapi selama ini angiotensin 2 ini lepas dari pengamatan atau kontrol bahwa itu juga bisa menjadi salah satu penyebab inflamasi, ya, bukan hanya sitokain tadi saja yang menyebabkan. Ya. Betul. Ya, baik Pak. Ya, tetapi untuk memblokir angiotensin 2 itu, maka itu bisa berakibat juga pada penurunan tekanan darah yang tidak terkendali. Maka itu memang sulit karena angiotensin converting enzyme 2 itu sangat penting sekali perannya di dalam meregulasi tekanan darah. Jadi agak repot juga ya kalau di blok nanti tekanan darahnya tidak terkontrol. Iya. Iya. Jadi kembali lagi ke badai sitokain tadi Pak. Siapa saja sih sebenarnya yang bisa mengalami badai sitokain ini? Karena kalau kita lihat Deddy Corbuzier ini kan pola hidupnya sangat sehat, bugar. Kemudian juga dengan massa otot yang luar biasa gitu, yang kita akan melihat bahwa pasti dia akan mampu mengatasi virus ini seperti yang dia sampaikan juga bahwa dia tidak begitu khawatir karena dengan kondisi tubuhnya dia akan mampu mengatasi ini. Tapi ternyata dia jatuh juga dalam fase badai sitokain. Jadi sebenarnya siapa saja yang bisa mengalami badai sitokain ini? Jadi badai sitokain itu siapa saja bisa mengalami. Jadi parameter kita untuk mengetahui apakah seseorang mengalami badai sitokain itu melalui pemeriksaan inflamasi. Ya, salah satu pemeriksaan inflamasi bisa pakai pemeriksaan high sensitive high CRP, ya, protein C, atau melalui pemeriksaan inflamasi yang disebut sebagai pemeriksaan apa itu? Saya lupa. Procalcitonin. Jadi sebenarnya jika dipantau melalui high CRP dan procalcitonin,
maka pergerakan kejadian inflamasi itu bisa dikendalikan. Ya, jadi misalnya kalau inflamasinya, pemeriksaan prokalsitoninnya hanya berkisar 0,5 sampai 2 nanogram, ini memang murni disebabkan inflamasi oleh virus. Tapi apabila sudah di atas 2,0 nanogram, maka di situ ada mikroorganisme yang lain yang menyebabkan inflamasi. Nah, jadi ketika inflamasi itu nilai HSCRP atau prokalsitoninnya sudah terlampau besar, prokalsitonin di atas 0,2, di atas 2 nanogram dan HSCRP di atas 20, maka itu sebetulnya sudah ada pertanda terjadinya badai sitokain. Nah, jadi siapapun bisa. Ya, karena untuk COVID ini memang secara genetik itu luar biasa pintar. Ya, terutama dia menyerang bagian-bagian vital yang ada reseptor C2 melimpah di tubuh manusia. Ya, seperti di paru-paru, pada ujung paru-paru alveoli, di mana di alveoli itu terjadi pertukaran antara CO2 dan oksigen. Nah, di situ ada sel pneumosit tipe 2 yang mengekspresikan reseptor AC2. Sehingga disitulah tempat target sasaran daripada COVID-19. Sehingga menimbulkan inflamasi, akibat daripada inflamasi menimbulkan peradangan dan banyak dihasilkan di sana mukus atau lendir, sehingga pertukaran oksigen di alveoli itu terhambat, tidak terjadi dengan semestinya. Ya. Selain itu juga, selain di paru-paru, sitokain ini, badai sitokain ini bisa menyerang otot jantung, miokardium. Karena otot jantung, miokardium adalah bagian otot yang paling tebal yang di sana banyak terdapat reseptor AC2. Maka dari itu, penderita COVID, baik yang sedang maupun yang berat, biasanya mengalami miokarditis, peradangan di otot miokardium. Ya. Selain itu, ada juga otot AC2 di otot skeletal, otot rangka. Jadi yang selama ini mungkin kita tidak perhatikan bahwa seolah-olah AC2 itu hanya menyerang sistem pernapasan karena di paru-paru. Tapi berdasarkan daripada bahwa COVID-19 virus SARS itu mampu sampai kepada organ-organ yang lain, ya, melalui sirkulasi darah dan melalui sel-sel kekebalan beredar di dalam tubuh hingga sampai ke tempat lain. Dan otot rangka atau otot skeletal itu adalah massa otot yang paling banyak, karena otot skeletal atau otot rangka itu adalah otot yang menutupi seluruh tubuh kita. Dan di situ juga merupakan ladang daripada reseptor AC2. Nah, ketika terjadi infiltrasi oleh COVID-19 ke AC2 yang ada di otot, itu bisa menyebabkan terbentuknya angiotensin 2 yang bersifat toksik bagi otot dan jaringan. Jadi sekuat apapun orang, kalau angiotensin itu tidak bisa dicegah oleh AC2, maka itu akan meningkatkan risiko terjadinya inflamasi oleh
angiotensin 2. Ya, jadi barangkali kalau kita melihat orang bugar itu ototnya yang kekar dan besar, ya, tetapi sebenarnya juga itu bisa menjadi satu resiko bagi seseorang untuk mengalami inflamasi yang lebih berat. Ya, menarik ini karena kalau kita bicara mengenai otot rangka, kalau kita bicara mengenai bagaimana Dedi atau mungkin orang-orang lain di luar sana yang begitu getol membentuk otot tubuhnya, masa ototnya jadi luar biasa. Sehingga Dede juga punya masa otot yang luar biasa. Apakah itu justru menjadi fase ya, atau apa ya, menjadi faktor yang merugikan sehingga dia bisa jatuh ke dalam badai sitokin karena sangat banyak kalau saya bilang tadi reseptor AC2 yang ada di situ yang bisa diserang oleh atau menjadi tujuan atau target dari virus ini, Pak Julian. Ya, jadi memang ada kemungkinan seperti itu. Jadi semakin besar masa otot seseorang, maka semakin melimpah jumlah AC2 reseptornya. Nah, itu pula yang menjadi alasan mengapa pada anak-anak itu kebanyakan tidak mengalami satu fase COVID yang berat. Karena anak-anak diketahui tidak memiliki banyak reseptor AC2. Ya. Tapi bertambah usia, bertambah dewasa, maka peran AC2 semakin menonjol. Ya, termasuk regulasi tekanan darah dan mengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflamasi seperti angiotensin 2. Ya. Itu yang kemudian menyebabkan orang dengan massa otot yang besar itu memiliki risiko menderita inflamasi yang lebih berat akibat daripada reseptor AC2 yang diduduki oleh COVID-19. Ya. Ini jadi bisa apa yang disampaikan Pak Julian ini bisa merubah paradigma kita selama ini ya, karena kan kita selama ini menduga atau menyimpulkan bahwa orang dengan massa otot yang besar itu pasti bugar, jadi dia akan terhindar dari banyak penyakit termasuk virus ini. Ternyata justru massa otot yang besar ini bisa jadi faktor risiko bagi mereka untuk terjadinya inflamasi yang jauh lebih besar dibandingkan orang-orang dengan masa tubuh atau masa otot yang sedang-sedang saja. Ya, mungkin itu salah satu kekurangan. Ya, kelebihannya selain mempesona, kekurangannya kalau kena COVID juga bisa. Ya. Jadi selain mempesona ternyata punya faktor risiko juga ya mereka dengan masa otot yang besar ya. Ya, mungkin para pria di sana mungkin perlu berpikir ulang gitu, apakah akan memperbesar massa otot sebesar-besarnya atau justru biasa sajalah, yang penting bisa selamat dari kemungkinan untuk terjadinya inflamasi bila terinfeksi oleh virus ini ya, Pak Julian ya. Ya, makanya bugar mengikuti kebugaran paradigma wanita. Jadi langsing tapi bugar. Jadi tidak ada wanita bugar terus berotot kan? Iya. Itu nanti ada kepengecualian kalau yang berotot. Memang tidak kita duga sebelumnya bahwa ada satu penyakit yang bisa menyebabkan orang yang berotot banyak, besar, itu mengalami satu resiko-resiko. Jadi semenjak COVID ini banyak terungkap rahasia-rahasia, barangkali ini juga nanti akan merubah pandangan orang ke depan bagaimana seseorang yang dikatakan bugar itu. Yeah. Apakah atletis, langsing, atau berotot seperti binaraga.
Oke, baik. Jadi hati-hati mereka yang punya masa otot luar biasa Ya. supaya benar-benar Jadi menghindarkan yang dari penting, COVID ya. yang penting jangan jadi bina rangka. Tapi kalau bina rangka bukannya malah reseptor AC2-nya jadi lebih sedikit. Nah, itu ada indikasi paru-parunya mengalami masalah. Oh, oke, baik. Jadi paru-parunya yang masa ototnya nggak masalah, nih paru-paru yang ternyata yang bermasalah kalau Ya. terlalu kurus. Ya, baik. Sebenarnya apakah badai sitokin ini bisa dihindari sih, Pak Julian? Bagaimana caranya? Iya, sebenarnya masih jelas suaranya. Masih jelas. Ya, sebenarnya kalau kita menggunakan pemantauan parameter-parameter inflamasi seperti HSCRP dan prokalsitonin, maka kita bisa melihat pergerakan kenaikannya, Ya. sehingga kita bisa melakukan satu tindakan-tindakan preventif. Ya, kita tidak menunggu seseorang jatuh ke fase badai sitokin dengan inflamasi yang berat, baru kita cegah. Jadi salah satunya menggunakan corticosteroid. Jadi sebenarnya ada dua macam pilihan corticosteroid, itu budesonide, ya. Budesonide itu adalah jenis corticosteroid juga yang dihisap, disedot melalui mulut, dan kemudian ada dexamethasone yang bisa melalui injeksi. Ya. Untuk kasus-kasus ringan itu bisa pakai budesonide. Karena budesonide itu efek lokal ya di paru-paru itu lebih besar daripada efek sistemiknya. Sehingga dia tidak mengganggu sistem kekebalan tubuh, tidak menekan limfosit. Ya. Tetapi kalau dexamethasone itu tidak bisa digunakan secara tunggal. Karena efek sistemiknya besar. Dia tidak hanya berefek ke paru-paru, tapi juga ke organ-organ yang lain. Dan menurunkan limfosit, menekan limfosit. Makanya disebut sebagai immunosuppressor agent, menekan sistem kekebalan. Ya, oleh sebab itu, ketika diberikan dexamethasone, maka harus ada obat yang lain yang membackup untuk mengatasi replikasi virus, seperti misalnya antivirus, ya, seperti favipiravir, atau juga kalau inflamasinya itu sudah pengukuran prokalsitonin yang sudah di atas 2 nanogram, maka diperlukan juga situ antibiotik supaya inflamasinya tidak. Jadi memang ada satu hal yang kita pertanyakan, kalau sudah jatuh ke fase inflamasi berat, baru diberi dengan dexamethasone, mungkin agak terlambat ya. Ya. Jadi kalau diberikan secara tunggal, mungkin dia bisa berefek menekan sistem kekebalan. Oleh sebab itu, karena sistem kekebalan ditekan, harus ada obat lain, terapi lain yang membackup untuk menghentikan replikasi virus itu tadi. Jadi dexamethasone diberikan bersama dengan antivirus. Dexamethasone untuk mencegah kemungkinan terjadinya perburukan pada inflamasi, antivirus untuk mencegah replikasi dari virusnya itu. Ya, itu yang harus dilakukan bila menggunakan dexamethasone. Baik, karena kita sudah berbicara mengenai steroid dexamethasone, sebenarnya bagaimana sih komentar Pak Julian ini mengenai maraknya penggunaan steroid akhir-akhir ini di tengah masyarakat, karena nampaknya memang dexamethasone terutama yang kemudian banyak digunakan. Kalau saya bilang sih boleh saja saya bilang secara sembarangan ya, tanpa ada kontrol dari dokter, tanpa ada kontrol dari apoteker itu, sehingga mereka
menggunakannya secara hampir tak terkontrol. Apa komentar Pak Julian mengenai penggunaan steroid oleh masyarakat sekarang ini, beberapa waktu ini terakhir? Iya, jadi sebenarnya steroid, kortikosteroid, terutama dexamethasone itu sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat Indonesia tanpa pengawasan dan penjelasan yang memadai. Ya, oleh sebab itu, ketika orang ingin meningkatkan berat badan, terlihat gemuk, dia juga pakai kortikosteroid. Ketika orang-orang yang mengalami nyeri sendi, dia juga pakai kortikosteroid. Ya. Ketika orang ingin menambah nafsu makan, dia juga pakai kortikosteroid. Ya. Jadi penggunaan yang tanpa disadari dalam jangka waktu lama itu terus-terusan menekan sistem imun kita, karena dia sifatnya sebagai imunosupresor, menekan sistem kekebalan tubuh. Ya. Sehingga ketika sistem kekebalan tubuh itu sudah sangat tertekan, ya, kalau kita lihat pada COVID-19 juga, limfosit itu kadarnya di bawah 1.500 mikroliter karena tertekan oleh COVID-19. Akibatnya kita gampang sakit, gampang terinfeksi, ya. Seperti juga pada penderita HIV yang sistem kekebalan tubuhnya sangat menurun. Jadi itu salah satu bahayanya, tapi kita tidak sadari. Nah, ini sangat banyak digunakan sudah sekian lama di India, di Pakistan, di Bangladesh, ya. Karena sangat mudah sekali untuk mendapatkannya. Dan di kita itu banyak dicampur di dalam jamu. Itu tuh. Ya, seperti jamu yang mengandung BKO, bahan kimia obat, yang untuk nyeri sendi, untuk asam urat dan lain sebagainya. Jadi tanpa kita sadari kita sudah menggunakan itu sejak lama dan tidak benar. Ya, jadi sebenarnya penggunaan steroid itu bisa dibilang tidak terkontrol. Itu bukan hanya sekarang ini akibat dari COVID ya, tapi ternyata sudah beberapa waktu sebelumnya, sudah lama penggunaan steroid itu digunakan, terutama mungkin pada produk-produk jamu tertentu gitu yang itu juga mungkin perlu diwaspadai juga ya untuk oleh masyarakat, jangan sampai mengkonsumsi steroid itu tanpa sesuai dosis yang seharusnya, karena akan mengakibatkan kerugian-kerugian, justru bukan penyakitnya sembuh gitu ya. Iya, karena masyarakat kadang-kadang hanya merasakan efeknya yang cepat. Ya. Sehingga kortikosteroid itu disebut sebagai obat dewa. Iya, betul. Ya, karena begitu banyak perasaan sakit nyeri yang bisa diatasi. Sakit nyeri karena persendian, karena osteoartritis, karena asam urat dan sebagainya. Ya, saya ingin menggarisbawahi aja nih Pak Julian. Tadi ada dua macam steroid ya yang digunakan, budesonide dan kemudian dexamethasone. Kalau budesonide di tingkat di fase-fase awal atau dalam gejala yang ringan, tetapi dexamethasone bisa diberikan di gejala yang lebih berat. Seperti itu steroidnya, penggunaannya, pembedaannya atau bagaimana? Ya, jadi untuk kasus-kasus yang inflamasinya sudah mendekati 2 nanogram prokalsitonin ya. Jadi supaya jangan sampai diperberat lagi inflamasi itu, karena kalau sudah di atas 2 nanogram, inflamasi juga akan disebabkan oleh infeksi bakteri. Karena akan berkembang mikroorganisme yang lain seperti bakteri dan jamur di paru-paru seorang. Akibat daripada menurunnya limfosit, sistem kekebalan tubuh kita. Iya, iya.
Ya. Pak, kan kalau katakanlah itu untuk memeriksakan berapa kadar limfosit yang kadar HCRP ya Pak, yang menunjukkan dia berada dalam fase badai sitokin atau bukan tadi, kan memerlukan pemeriksaan laboratorium. Artinya kan kita butuh waktu gitu untuk tahu itu. Nah, sementara tidak semua orang punya kemewahan itu saat ini dengan kondisi rumah sakit, dengan kondisi lab yang mungkin juga sudah penuh gitu. Nah, bisa nggak sih kita secara awam gitu paham atau mengerti atau bisa mengira-ira gitu bahwa, jangan-jangan ini udah sampai pada tahap fase-fase badai sitokin nih gitu, sehingga kita bisa mulai ini minum steroid gitu. Ada nggak sih? Bisa nggak sih gitu? Ya, kalau kita berdasarkan gejala-gejala secara simptomatis saja, itu bisa benar, bisa salah. Tetapi yang jelas, kalau kita gunakan secara simptomatis, harus ada agent kemoterapi yang lain yang membackup penggunaan steroid tersebut. Supaya ketika sistem kekebalan tubuh itu ditekan, ada agent kemoterapi lain yang menggantikan untuk menghambat perkembangan mikroorganisme termasuk virus dan bakteri. Ya, tadi penggunaan steroid bisa sangat tidak terkontrol gitu ya, apalagi sekarang ternyata sejak dulu juga sudah tidak cukup baik terkontrol. Apa sebenarnya akibatnya kalau penggunaan steroid ini sebegitu rupa gitu? Apa yang kira-kira akan terjadi pada kondisi kesehatan masyarakat kita? Ya. Apa yang akan muncul gitu? Persoalan-persoalan apa yang muncul? Suaranya nggak terdengar ya? Halo? Ya. Halo? Ya, sudah terdengar Pak? Oke, udah. Ya, oke. Jadi tadi penggunaan steroid yang tidak terkontrol tentu akan ada akibat lah yang ditimbulkannya. Kira-kira apa akibat yang muncul bila penggunaan steroid ini benar-benar tidak terkontrol, Pak? Kalau kita belajar dari kasus India gitu yang juga tidak terkontrol penggunaan steroidnya, seperti apa? Ya. Jadi penggunaan kortikosteroid itu, terutama dexamethasone itu dapat menurunkan massa tulang. Nah, sebab itu, ketika seseorang mendapatkan terapi jangka panjang dengan kortikosteroid, dia harus juga diberi terapi dengan suplemen vitamin D dan kalsium. Kemudian hal yang lain, dengan mengkonsumsi kortikosteroid jangka panjang itu dapat menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh kita. Karena secara terus-menerus sel kekebalan tubuh kita itu mengalami penekanan. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dexa itu disebut, kortikosteroid ini disebut sebagai imunosupresor, menekan sistem imun kita. Nah, akibatnya kita mudah terkena infeksi, mudah sakit, terutama infeksi. Nah, akibat lain, ketika kita dalam jangka panjang menggunakan itu, maka tubuh kita akan sudah tidak terbiasa lagi memproduksi kortikosteroid. Karena kortikosteroid juga sebenarnya diproduksi di dalam tubuh kita, terutama di korteks adrenal, di ginjal. Itu akan terganggu, sehingga menyebabkan orang akan mengalami satu fase penurunan sistem kekebalan tubuh jangka panjang, maupun tidak masuk kepada fase seperti HIV, AIDS. Tetapi dengan begitu, maka kita akan mudah terinfeksi tadi. Bisa infeksi bakteri, bisa infeksi jamur. Jamur, Pak. Seperti misalkan yang kejadian di India, disebut sebagai jamur hitam itu. Ya. Sebenarnya apa sih jamur hitam ini, Pak? Jamur, infeksi oportunistik.
Infeksi oportunistik yang menyerang sel sistem pernapasan kita. Karena dia biasanya hidup sebagai pelora normal saja, nggak masalah. Oke. Ya, kita terhidup sporanya, kemudian sistem kekebalan tubuh kita bisa mengatasi jamur tersebut, dan kemudian difagositosis, kemudian dibuang sisa-sisa bangkai daripada spora jamur itu. Tetapi ketika sistem kekebalan tubuh kita tidak bekerja dengan baik, maka dia akan berkembang. Ya, pertanyaan terakhir Pak sebelum kita membacakan pertanyaan dari penonton karena sudah cukup banyak. Sebenarnya obat-obat apa saja, apakah obat-obat lain juga berperan dalam proses penyembuhan COVID-19 ini Pak? Ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa corticosteroid, ya, apakah itu dexamethasone atau itu budesonide, itu penting, tapi dia tidak bisa digunakan secara tunggal. Ya, karena kenapa tidak bisa digunakan secara tunggal tadi? Karena dia bersifat menekan sistem imun. Ya. Corticosteroid itu hanya mengatasi inflamasi. Tetapi mikroorganisme yang penyebab inflamasi itu juga harus diatasi dengan agen terapi yang lain, seperti antivirus, atau kalau HSCRP-nya sudah di atas 20 nanogram, prokarsitorinnya sudah di atas 2 nanogram, itu diperlukan antibiotik. Jadi itulah sinerginya. Ya. Jadi memang tidak bisa tunggal, harus dengan obat-obatan lain yang dibutuhkan sekiranya dengan situasi atau kondisi pasien yang sedang dirawat ya Pak. Ya baik. Saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan dari viewers ya Pak. Pertanyaan pertama sebentar dari Alia Fatiyah. Pak Julian, Deddy Corbuzier dua hilang kena COVID. Maksudnya gimana? 2 kali kena COVID, kok nekat nge-gym lagi? Ini bisa kena efek apa? Oh, jadi mungkin kaitannya dengan masa otot tadi Pak. Sudah kena COVID, ternyata tadi disampaikan bahwa masa otot itu bisa berpengaruh terhadap kondisi peradangan, tapi ternyata Dedi masih tetap nge-gym kan, memperbaiki masa otot memperbesar lagi masa ototnya. Nah, melatih lagi masa ototnya. Bagaimana? Apakah kira-kira akan punya pengaruh gitu terhadap kondisinya ke depan? Ya, oleh sebab itu, kalau orang sudah terlanjur melatih masa ototnya, itu mau diturunkan itu sulit. Ya, sulit untuk menurunkannya karena akan sulit dipadatkan. Jadi kendor ya Pak? Ya, kendor. Jadi sudah tidak mempesona lagi. Jadi sudah tidak seperti laki-laki tapi seperti aki-aki. Nah, jadi dia bisa terus latihan dengan catatan dia divaksinasi baik yang pertama, kedua ataupun nanti di booster. Jadi jangan sampai terkena lagi lah ya. Boleh saja latihan tapi jangan sampai terkena lagi. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Alia Fatiyah lagi. Dedi kan nge-vape. Apa ini vape ya? Apakah itu juga ngaruh paru-paru cepat rusak 60%? Ini mungkin Pak yang perlu diperjelaskan. Kemarin kan disampaikan bahwa paru-parunya sempat rusak 60%. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan 60% ini Pak? Ya, jadi sebenarnya mungkin itu kesalahan atau kekeliruan interpretasi. Karena kalau seseorang dengan paru-paru rusak, tidak berfungsi 60%,
itu mirip seperti cerita dalam sejarah seperti Jenderal Sudirman itu ditangguh sana kemari. Oh. Ya, tapi mungkin itu adalah satu kondisi di mana gangguan paru, hirupan udara per menit itu mengalami gangguan, ya, yang disebut sebagai PEP1. Jadi itu mengalami gangguan dan itu bisa pulih kembali. Jadi mengalami gangguan tidak berarti rusak. Ya, kalau rusak itu orang sudah kehilangan sama sekali fungsi parunya, 60%. Udah orang tidak bisa bugar lagi. Tapi ketika fungsinya kembali lagi, maka fungsi kembali, maka dia kembali bugar. Ya, jadi bukan rusak dalam arti kata tidak berfungsi sebanyak 60%, tetapi mengalami gangguan ya Pak. Hanya gangguan dan gangguannya itu 60% gangguan. Kalau kemarin sempat dibahas bahwa gangguan 60% ini sebenarnya hanya gangguan dalam kategori sedang ya Pak. Bukan gangguan berat. Dan gangguan dan gangguan ini bukan berarti rusak ya. Kalau rusak, 60% itu akan terjadi proses metabolisme anaerob di otot-otot kita. Metabolisme anaerob itu adalah metabolisme tanpa oksigen. Yang menghasilkan produk berupa asam laktat yang meracuni otot. Itu yang kemarin sempat disebut asidosis laktat itu ya? Asidosis laktat itu. Ya. Jadi kalau dalam keadaan kekurangan itu, kerusakan 60% itu bisa terjadi. Dan bukan tidak mungkin akan mengalami hipoksemia yang berakhir nanti ke hipoksia. Iya. Mudah-mudahan menjawab ya, Alia Fatia. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mrs. Wibowo 2012. Ada tanda gak jamu yang dicampur dexamethasone dikenali? Apa cirinya? Bisa nggak sih nandain Pak, jamu itu ada BKO-nya atau enggak gitu Pak? Ya, jadi banyak jamu yang mengandung BKO, bahan kimia obat, yang mengandung dexamethasone, dan kita tidak bisa melihat dari penampilan luarnya saja. Tetapi dari iklan yang digunakan, yang di narasi yang dipakai, kita patut mencurigai bahwa jamu tersebut patut diduga mengandung bahan kimia obat. Misal ada obat herbal yang bisa menyembuhkan nyeri sendi hanya dalam hitungan beberapa kali minum saja. Ya. Nah, untuk lebih pastinya maka kita bisa mengakses info dari BPOM yang terus secara reguler itu menerbitkan daftar-daftar jamu yang mengandung bahan kimia obat. Ya. Jadi mungkin perlu diketahui sahabat Asa Kebaikan bahwa sebenarnya kalau kita mengacu pada definisi obat herbal atau jamu, ini sebenarnya kan bukan untuk penyembuhan ya Pak, tetapi untuk preventif gitu, promotif gitu ya, bukan untuk penyembuhan. Jadi kalau misalnya ada obat herbal atau jamu yang diklaim bisa menyembuhkan, itu mungkin kita perlu curiga dari situ ya Pak. Karena memang fungsinya bukan untuk menyembuhkan, tetapi hanya untuk bukan untuk fungsi kuratif, tetapi fungsinya adalah preventif dan promotif atau pencegahan dan peningkatan kualitas kesehatan ya. Sebenarnya kan itu yang mungkin yang dari awal harus dipahami teman-teman semua. Baik, selanjutnya dari dari Nana Sikop. Seberapa besar resiko terkena badai sitokin lagi untuk infeksi COVID yang kedua atau ketiga atau keempat? Aduh, Mbak Nana ini jangan sampai lah ya kena berkali-kali begitu ya. Ya, bagaimana Pak Julian? Kangen sama badai sitokin.
Kangen kok badai sitokin ya. Aduh, agak serem ini. Ya. 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 Jadi sistem kekebalan tubuh seseorang itu unik ya. Kalau kita mau tahu keunikannya, ketika kita amati orang yang divaksinasi. Ada yang divaksinasi itu kan orang yang seolah-olah terinfeksi virus. Ya, walaupun hanya bagian spike-nya saja. Itu dapat mengakibatkan berbagai macam keluhan. Ada yang tidak merasakan keluhan apa-apa, ada yang merasakan keluhan yang sedang, ada yang merasakan keluhan yang berat ya. Ya itu bukti sebagai satu keunikan sistem kekebalan tubuh. Ada yang sangat reaktif merespon masuknya antigen, ya, sehingga dia menyebabkan ketidakseimbangan sistem kekebalan tubuh. Ya, seperti yang juga sekarang saya alami, itu divaksin, saya nggak bisa jalan ya, terpincang-pincang jalannya. Vaksin tapi pada pertama orang lain atau kedua tidak ini, Pak? merasakan apa-apa. Ya. Yang pertama, atau yang kedua dari sebelahnya lagi. Jangan dong. Jangan dong. Saya alhamdulillah vaksin dua-duanya tidak merasakan efek yang ini ya, yang berat ya, atau yang saya rasakan hanya sedikit ngantuk saja waktu itu. Alhamdulillah. Jadi cuma tertidur aja di perjalanan gitu. Nah, itulah keunikan sistem kekebalan tubuh seseorang. Ya. Ada yang begitu masuk antigen itu virus, vaksin itu antigen, tubuh kita begitu reaktif bereaksi untuk menghasilkan sitokin untuk mensinyal, memberitahu kepada sel-sel pembentuk kekebalan tubuh. Tapi ada yang meresponnya slow, sesuai dengan jumlah infektan yang masuk. Tapi sebenarnya itu bisa dijadikan sebagai patokan nggak sih Pak, bahwa ini antibodi yang muncul? Kalau kita bisa bicara soal titer antibodi, itu apa yang kita rasakan setelah vaksin itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa antibodi kita tuh akan terbentuk sebagus ini loh, gitu tuh sebenarnya ada nggak sih dari situ, atau itu hanya reaksi sesaat aja, lebay, yang satu lebay, yang satu slow gitu? Ya, itu ada yang beranggapan bahwa reaksi yang ditimbulkan oleh vaksin semakin berat itu semakin bagus. Nah, ya. Jadi tidak juga ya. Padahal justru kita di situ beranggapan bahwa reaksi yang berlebihan ini adalah sebagai suatu respon sistem imun kita yang berlebihan. Reaktif, ya, sangat reaktif. Jadi persis juga seperti peristiwa-peristiwa alergi, peristiwa-peristiwa autoimun, karena tidak secara efektif dia mampu mengenal antigen yang masuk itu sebagai lawan atau sebagai kawan. Ya. Sebentar, ini masih adakah pertanyaan? Ini. Jadi tadi jangan kangen badai sitokin ya Pak? Ya, cukup sekali aja dan say goodbye. Jangan sampai ketemu lagi dengan badai sitokin. Baik, pertanyaan jauh, kalau ngelihat badai sitokin jauh-jauh menghindar. Iya. Dari Mrs. Wibowo lagi, Pak Julian, vaksin memang lebih strong ya efek sampingnya? Oh, vaksin mRNA, apakah memang lebih strong ya efek sampingnya? mRNA ya, yang ditanyakan, Pak. Sebenarnya tidak juga ya. Tidak juga. Hanya saja mRNA itu melibatkan seluruh modalitas sel yang ada di badan kita. Ya, untuk memberikan
pelajaran kepada tubuh kita bagaimana cara membentuk antibodi. Ya, dari DNA kemudian dikirim kode-kodenya ke RNA, kemudian diperintahkanlah untuk membentuk antibodi. Ya, jadi juga tergantung kepada respon antibodi seseorang. Ya, ada yang sangat reaktif, ada yang sedang saja, ada yang slow. Ya, jadi yang menentukan efek sampingnya atau apakah besar atau kecil atau sedang itu bukan platformnya, tapi adalah reaksi imun tubuh masing-masing ya Pak. Memang itu sangat individual. Apapun jenis vaksinnya juga mungkin akan memberikan reaksi yang sama saja ya. Ya, baik. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan Pak, tapi ternyata waktu kita sudah habis, sudah hampir 1 jam, kita harus berpisah sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Julian tadi memberikan pencerahan pada teman-teman semuanya, apa yang sebenarnya kemarin menjadi pertanyaan pada kita, mengapa orang yang sesehat Dedi, sebugar dia ternyata bisa jatuh juga dalam fase badai sitokin yang disebut sebagai fase kritis, berada di antara kemungkinan hidup dan mati, karena dokternya pun juga ternyata deg-degan juga gitu ya, menunggu apakah beliaunya akan bisa melewati masa-masa ini atau tidak. Jadi memang tadi mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dialami oleh Deddy Corbuzier. Baik, terima kasih Pak Julian atas pencerahannya, atas kehadirannya di acara hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi untuk membahas masalah-masalah kesehatan yang lain. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam Pak Julian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Pak kalau mau melanjutkan aktivitasnya. Oke. Ya, baik. Langsing lebih baik ya daripada berotot. Baik, jadi teman-teman dijaga aja langsing ya, nggak usah berotot, apalagi perempuan tidak perlu berusaha memperbesar masa ototnya, langsing sajalah. Langsing saja ya. Baik, terima kasih. Sahabat Asa Kebaikan ya. Terima kasih Pak Julian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Asa Kebaikan, demikian tadi obrolan saya dengan apoteker Dr. Andes Julian Averino MS mengenai apa saja yang sebenarnya bisa kita ambil pelajaran dari apa yang sudah dialami salah satu selebritis kita yang kemarin jatuh dalam fase badai sitokin, dalam fase kritis. Namun alhamdulillah beliau sudah bisa sembuh dan sudah bisa beraktivitas normal lagi. Jadi tadi kesimpulan terakhir, langsing lebih baik daripada berotot. Jadi mungkin kita perlu menjaga asupan kita, menjaga olahraga kita secukupnya, tidak perlu berlebihan untuk menambah massa otot sebesar-besarnya, apalagi untuk para perempuan ya, wanita akan lebih baik langsing daripada berotot. Baik, terima kasih sahabat Asa Kebaikan, saya undur diri, mohon pamit malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang nyaman yang kiranya dirasakan. Sekali lagi kita akan berjumpa minggu depan dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang tidak kalah luar biasanya. Kita akan terus mengasah kebaikan untuk menyampaikan hal-hal yang memang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam asah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.